warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dila dalam pembelajaran hari ini. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo jadi penemu. Nah, di sini Bu Dila mengambil gambarnya, gambar backgroundnya ini adalah Albert Einstein. Ada yang tahu anak-anak siapa itu? Tujuan pembelajaran PKN menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks ayo menjadi penemu, menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Minggu kemarin kita sudah membahas teks ini ya. Minggu sekarang kita masih belajar tentang menulis teks eksplanasi. Kemudian tujuan pembelajaran IPA mengidentifikasi perbedaan rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Kita akan belajar tentang ciri khas dari rangkaian listrik, seri, dan paralel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS adalah mengidentifikasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran dari SBDB adalah mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dan memainkan lagu Mariam Tomong. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menyanyikan lagu Mariam Tomong. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah hafal dengan lagunya? Bila kira lagunya tidak sulit ya. Dan Ibu harap kalian sudah hafal lagunya, karena nanti di asesmen akhir kalian harus menyanyikan lagu Mariam Tomong, harus menghafalkan. Selanjutnya adalah materi pembelajaran PPKN. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Ya, hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk makan, makanan yang bergizi, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini kalau kalian sebagai siswa atau sebagai murid, kewajibannya apa? Ya belajar. Belajar harus dengan sungguh-sungguh supaya nanti mendapat nilai yang baik. Kemudian tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Contohnya ini yang pertama, kita berhak mengendarai kendaraan, tetapi kita harus sesuaikan dengan umur kita. Kalau kalian masih SD, belum 17 tahun, itu tidak boleh mengendarai sepeda motor ya, karena tidak cukup umur. Yang boleh naik apa? Sepeda
sepeda engkol itu boleh, kalau sepeda motor nggak boleh. Makanya kalau kalian ketemu Pak Polisi nanti bisa-bisa ditilang ya. Jadi harus disesuaikan dengan umur. Kemudian kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Tetapi kewajibannya ini adalah harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan dengan jujur. Kalau tidak dalam masa pandemi, ini waktu mengerjakan soal ulangan. Nah, ini harus jujur, tidak boleh mencontek ya. Harus belajarnya sungguh-sungguh supaya mendapat nilai yang baik, nilainya bagus. Selanjutnya materinya adalah contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika melaksanakan kewajiban. Contohnya yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Ini bisa dapat mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita mengendarai sepeda itu harus yang hati-hati ya. Tidak boleh dengan kecepatan yang tinggi karena ini akan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Memakai perhiasan yang sewajarnya saja ya, tidak boleh yang berlebihan. Selanjutnya materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih belajar tentang teks eksplanasi ya anak-anak ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ini di pembelajaran kita yang kemarin kita sudah membahas kalimat efektif ya. Kemudian apa yang menjadikan kalimat efektif sudah ada syarat-syaratnya yang kemarin ya. Coba kalau kalian lupa bisa kalian lihat lagi di video pembelajaran kita ya, Budila yang kemarin ya. Selanjutnya materi pembelajaran IPA. Kita akan belajar tentang persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Dayanya sama besar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini. Kemudian kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Makanya kalau di rumah nih, contohnya yang paling sederhana di rumahmu, ini mungkin ada yang memakai rangkaian seri dan paralel. Contohnya misalkan kalau yang di rangkaian seri itu di teras, lampu teras. Lampu terasnya ada 2. Nah, itu bisa dipakai untuk seri. Jadi satu dihidupkan, hidup semua. Bisa seperti itu. Kemudian kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Apa itu hambatan anak-anak? Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik ya. Itu namanya hambatan. Nah, ini ciri-ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri khas rangkaian seri yang pertama, rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran listrik saja, ini seri. Kalau di paralel ini rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kalau di seri ini satu alirannya, kalau
Rangkaian paralel ini lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya ya. Kemudian rangkaian seri membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri ini lebih sedikit dari rangkaian paralel karena komponennya listriknya sedikit, kabelnya sedikit ya. Berbeda dengan rangkaian paralel, ini membutuhkan banyak komponen-komponen listrik. Kalau membutuhkan banyak komponen listrik, berarti biaya yang dibutuhkan akan lebih besar ya. Nah, untuk rangkaian seri, cahaya yang dihasilkan ini lebih redup. Berbeda dengan rangkaian paralel, cahaya yang dihasilkan ini lebih terang. Kemudian kalau rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Makanya jika lampunya satu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Berbeda dengan rangkaian paralel ya. Apabila ada lampu satu mati, lampu yang lainnya tetap hidup. Itu makanya kalau di rumahmu lampu satu dimatikan, yang lampu lainnya tetap menyala, berarti listrik di rumahmu itu menggunakan rangkaian paralel ya. Selanjutnya ini materi pembelajaran IPS. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam kegiatan produksi dan distribusi ya. Apa itu kegiatan produksi? Masih ingat anak-anak? Kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau barang jadi atau barang setengah jadi. Kalau barang jadi ini misalnya apa? Contohnya memproduksi makanan. Itu kan langsung barang jadi. Kalau barang setengah jadi, misalkan apa? Produksi dari kapas menjadi kain. Nah, ini termasuk penghasil barang setengah jadi, karena kain ini masih diproses lagi menjadi baju, baru bisa digunakan ya. Contohnya itu. Kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan mendistribusikan atau menyalurkan barang dan jasa. Ini distribusi, penyaluran barang dari produsen ke konsumen ya. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Contohnya ini, sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Contohnya apa kegiatannya? Ini petani memanfaatkan cangkul dan bajak untuk mengolah sawahnya. Jadi dulu petani ini mencangkul sawah atau menggunakan bajak. Bajak ini biasanya yang ada sapinya itu anak-anak ya. Nah itu untuk membajak sawah. Kemudian setelah ditemukannya traktor sebagai wujud kemajuan teknologi, nah ini petani sudah memanfaatkan traktor untuk mengolah sawahnya, sudah tidak menggunakan bajak ya. Tuh contohnya, berarti produksi ini sudah berperan dalam kegiatan produksi. Kemudian peran teknologi dalam kegiatan distribusi, yang berkaitan dengan distribusi adanya transportasi ya. Sebelum ditemukannya alat transportasi modern,
pendistribusian barang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke konsumen. Mungkin kalau zaman dahulu menggunakan kendaraan kuda sebagai alat transportasinya, atau bahkan kalau zaman dulu sebelum ada mobil, jalan kaki. Kalau sekarang setelah ditemukannya alat transportasi modern, pendistribusian barang membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk sampai ke konsumen. Sekarang kan sudah banyak ada mobil yang itu untuk mempercepat transportasi, sehingga waktu yang dibutuhkan barang sampai ke konsumen itu relatif cepat, ya, tidak berhari-hari lagi. Selanjutnya adalah dampak beberapa penemuan teknologi terhadap masyarakat. Di sini ada 3 ya. Ini yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian, harga traktor mahal. Tidak semua orang dapat memilikinya atau membeli. Kemudian yang kedua, dari munculnya industri atau pabrik-pabrik yang sekarang banyak berkembang ya. Dampak positifnya mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan dan terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Kemudian perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Penemuan yang ketiga, kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya adalah terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Kemudian menciptakan kegiatan ekspor impor. Nah, ini. Dampak negatifnya melunturkan jati diri bangsa. Kemudian lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada dalam negeri. Nah, ini yang menyebabkan melunturnya jati diri bangsa, lebih mencintai produk luar negeri. Nah, sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan ya bagaimana supaya rakyat Indonesia ini lebih cinta kepada produk dalam negeri. Untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran SBDP. Nah, kita hari ini adalah belajar tentang menyanyi. Menyanyi akan lebih indah jika diiringi dengan alat musik. Alat musik ini dibedakan menjadi 2. Alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki tinggi, rendah, bunyi, atau nada. Tidak mempunyai nada alat musiknya. Contohnya adalah kendang, drum, dan marakas, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak mempunyai nada. Dan tidak ada do, re, mi, fa, sol, tidak ada seperti itu. Berbeda dengan alat musik melodis. Kalau alat musik melodis ini adalah alat musik yang memiliki nada. Jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada itunya anak-anak ya. Dan nadanya mempunyai nada. Kalau ingin memainkannya, contohnya adalah pianika, gitar, recorder, dan angklung. Tahu recorder ini anak-anak? Recorder itu seperti pianika tapi yang ditiup itu loh. Ya, ditiup itu recorder. Nah,
Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian yang belum menghafalkan lagu Maryam Tomo, segera dihafalkan. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Budila tentang materi tema 3, subtema 3 ini, kalian bisa tanyakan lewat WA. Budila akhiri sampai di sini anak-anak. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.